Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Arianti dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelompok 3. Baik, di video ini saya akan menjelaskan identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar pembelajaran fikih di SD dan MI. Identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar pelajaran fikih di MI dan di SD. Kurikulum berasal dari kata kurir, artinya pelari, dan kurere artinya tempat berpacu. Kurikulum diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Dari makna yang terkandung dari kata tersebut, kurikulum secara sederhana diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan diselesaikan anak didik untuk memperoleh ijazah. Selanjutnya yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi dapat diartikan sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik, serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kompetensi yang ditetapkan. Oleh karena itulah, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Langkah-langkah penyusunan kompetensi dasar. Yang pertama yaitu menjabarkan kompetensi yang dimaksud dengan bertanya, kemampuan apa saja yang harus dimiliki siswa agar standar kompetensi dapat dicapai. Jawaban dan pertanyaan tersebut kemudian didaftar baik menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua yaitu tulislah rumusan kompetensi dasarnya. Dan yang ketiga penyusunan indikator. Langkah-langkah penyusunan indikator. Yang pertama yaitu mengkaji KD tersebut untuk mengidentifikasi indikatornya dan rumusan indikatornya yang dianggap relevan tanpa memikirkan urutannya terlebih dahulu. Juga ditentukan indikator-indikator yang relevan dan tulisannya sesuai urutannya. Yang kedua, kajilah apakah semua indikator tersebut telah mempresentasikan KD-nya. Apabila belum, lakukanlah analisis lanjut untuk menentukan indikator-indikator lain yang kemungkinan belum teridentifikasi. Dan yang ketiga, tambahkan indikator lain sebelumnya dan rubahlah perumusan yang kurang tepat dengan lebih akurat dan pertimbangkanlah urutannya. Langkah-langkah perumusan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Yang pertama yaitu guru perlu berpedoman atau mengambil rumusan SK dan KD yang telah disusun oleh BSNP berdasarkan mata pelajaran yang diambil. Yang kedua, guru memilih SK dan KD yang telah dirumuskan oleh BSNP untuk setiap mata pelajaran. Pemilihan SK dan KD harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mata pelajaran, semester. SK dan KD yang diambil menjadi pedoman dalam mengembangkan komponen-komponen silabus berikutnya. Dan yang ketiga, setelah SK dan KD dipilih, selanjutnya dilakukan analisis dengan mengajukan pertanyaan dasar. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Prinsip-prinsip pemilihan materi pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip relevansi atau keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, prinsip konsistensi atau keajengan. Apabila kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Yang ketiga, prinsip kecukupan. Prinsip ini berarti materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah perumusan materi pembelajaran. Yang pertama, menentukan KD yang akan dikembangkan menjadi materi pokok. Yang kedua, memahami substansi rumusan KD.
apakah pertanyaan KD tersebut berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Dan yang ketiga, setelah memahami substansi KD yang mengarah pada fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, maka langkah berikutnya adalah merumuskan materi pokok pembelajaran. Dan yang terakhir, uraikan materi pokok pembelajaran harus disusun secara sistematis agar memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.